Podblast, podcast Balam 1. Halo kawan pajak, selamat datang di Podblast, podcast Balam 1. Tempat kita bisa ngobrol santai tapi penuh dengan wawasan seputar perpajakan. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama Yaya selaku host pada episode kali ini. Dan di sebelah saya, ini sudah ada narasumber yang pastinya keren banget. Yaitu, halo Kak. Halo Kak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu nih Kak. Halo kawan pajak, kenalin saya Irfan Sofyan, saya salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Bandar Lampung 1. Halo Kak Irfan. Halo Kak Yaya. Nah Kak Irfan, pada episode kali ini kita akan membahas hal yang berbeda nih Kak. Kalau misalnya kemarin kita itu sudah membahas terkait gambaran umum terkait Kortex, yaitu terutama tentang kewajiban wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah untuk episode kali ini kita akan khusus membahas terkait wajib pajak instansi pemerintah. Oke, siap. Oke. Nah, pada episode 3 pada kali ini kita akan membahas tema pelaporan SPT masa instansi pemerintah. Baik Kak Yaya. Nah, tapi Kak Irfan, aku mau nanya nih, sebelum kita masuk ke sub materi, aku mau nanya sebenarnya instansi pemerintah itu apa sih Kak? Ya, sebenarnya instansi pemerintah itu adalah wajib pajak yang wajib melakukan pemotongan dan pemungutan atas belanja-belanjanya. Oke. Nah, tapi kewajiban instansi pemerintah itu hanya terbatas di pemotongan dan pemungutan saja. Jadi tidak ada laporan SPT tahunan untuk instansi pemerintah. Gitu kayaknya. Oke. Nah, Kak Irfan, aku juga pernah dengar nih Kak sebelumnya, instansi pemerintah itu ada jenisnya macam-macam nih Kak. Ada yang di pusat lah, ada yang di daerah. Kira-kira apa aja sih Kak jenis wajib pajak instansi pemerintah itu? Ya, sebenarnya jenis instansi pemerintah itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 ya tahun 2022. Jadi benar yang kata Kak Yaya bilang tadi bahwa instansi pemerintah itu ada 3. Jadi terdiri dari instansi pemerintah pusat, yaitu unit vertikal kementerian, badan dan lembaga yang langsung bertanggung jawab ke presiden. Kemudian juga ada instansi pemerintah daerah. Nah, itu adalah pemerintah daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang bertanggung jawab ke kepala daerahnya masing-masing. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah instansi pemerintah desa. Nah, instansi pemerintah desa ini adalah instansi pemerintah yang berada pada level desa ya, pada level desa yang bertanggung jawab terhadap yang bertanggung jawab kepada kepala desanya masing-masing gitu. Jadi dari semua instansi pemerintah ini sebenarnya kewajiban perpajakannya itu sama. Gitu. Jadi mereka wajib melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap belanja-belanja APBN, APBD ataupun APBDes namanya. Anggaran pendapatan dan belanja desanya. Gitu Kak Yaya. Berarti secara umum ada 3 ya Kak, ada 3, jenis betul. wajib pajak instansi pemerintah, tapi kewajibannya tetap sama, yaitu melakukan pelaporan. Ya, pemotongan, pemungutan dan pelaporan atas pemotongan pemungutan tadi. Nah, Gitu. Kak Kincing, selama ini kan kita udah beralih nih Kak ke Kortex. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak hal yang krusial dari kewajiban instansi pemerintah? Soalnya dengar-dengar kawan pajak ini merasa bingung, terutama bendahara instansi pemerintah. Kok kayaknya kesannya kewajiban dan tata cara pelaporan wajib pajak instansi pemerintah ini semakin ribet ya Kak? Oh gitu. Jadi gini kayak ya. Jadi sebenarnya kondisi pada saat ini banyak teman-teman kita yang berkecimpung di pemerintahan daerah ya, terutama bendahara maupun di pemerintah desa, itu selama ini melakukan kewajibannya itu sudah benar ya, melakukan penyetoran pajak. Apalagi sebelum Kortex berlaku, mereka sudah bisa buat billing pajak dan melakukan pembayaran atas billing pajak tersebut. Namun ada satu hal yang sering dilupain, tapi walaupun bukan semuanya ya, sering dilupain yaitu adalah pelaporannya kayak ya. Jadi selama ini, terutama di WP-WP di lingkungan kerja kita ya, sebelum Kortex ini masih banyak teman-teman kita di instansi pemerintah ini belum melakukan pelaporan pajak atas pemungutan dan pemotongan pajak-pajak belanja mereka gitu, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23 ya, ataupun PPN, pungutan PPN-nya. Nah, biasanya mereka sudah bayar, merasa sudah selesai. Padahal ada kewajiban pelaporan di situ. Oke. Ya. Berarti setiap bulannya harusnya mereka pelaporan ya Kak? Betul. Udah buat bukti potong dan lain-lain, mereka harus laporan. Betul. Nah, jatuh temponya itu kapan Kak? Setiap tanggal berapa sih kalau misalnya setiap SPT masa
PPH maupun PPN itu? Nah, untuk jatuh tempo pelaporannya itu untuk setiap bulan itu tanggal 20 di bulan berikutnya. Oke. Nisa Safira ya. Jadi untuk misalnya transaksi di bulan September ini paling lambat itu pelaporannya adalah tanggal 20 Oktober. Nah, itu harus dilakukan setiap bulan. Dan bahkan kalau misalnya itu terlambat atau tidak dilakukan, itu akan ada sanksi administrasinya. Oke, berarti instansi pemerintah pun kena sanksi administrasi ya? Benar, Pak? sama. Jadi sebenarnya sanksi administrasi itu bukan tujuan utama kita ya. Kita sebenarnya membuka ruangan untuk edukasi dan belajar bersama. Cuman karena mungkin untuk menegakkan aturan, yang namanya kewajiban pasti ada sanksinya. Oke, betul. Nah, jadi supaya nggak kena sanksi ya udah kita kalau sudah tahu peraturannya dan aturannya seperti itu ya kita laksanakan. Itu pelaporannya tadi, pembuatan bukti potong, pemungutan dan pelaporannya. Oke. Tapi kalau untuk SPT masa PPN juga tanggal 20 nih Kak? Kalau SPT masa PPN ini agak unik. Nah, jadi dia berbeda dengan pajak penghasilan tadi ya, seperti PP 21 dan unifikasi. Jadi untuk PPN itu di akhir bulan berikutnya. Itu batas waktu pelaporan. Itu batas juga. waktu pelaporannya. Nah Kak, aku mau tahu nih Kak, gimana sih sebenarnya alur pelaporan wajib pajak instansi pemerintah ini? Katanya rumor-rumor ada gosip-gosip istilah deposit, tapi kayaknya kawan pajak ini nggak ngerti. Aku pun belum paham nih Kak terkait apa sih deposit itu? Ya, jadi berarti ini kewajiban di Kortek ya. Jadi perlu kawan pajak ketahui, kita kan sudah memakai aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak itu per tanggal 1 Januari 2025 dengan Kortek. Jadi mungkin ada perubahan kebiasaan juga nih di teman-teman kita di pemerintah daerah yang dulunya mungkin jarang atau malah belum pernah melakukan pelaporan. Setelah memakai aplikasi Kortek itu kita dipaksa dan dituntut bisa untuk melakukan pelaporan SPT masa. Nah, kenapa? Karena semenjak Kortek itu pembayaran pajak mereka yang selama ini mereka lakukan dengan membuat billing itu bukan dan belum merupakan billing pajaknya. Pajak yang mengarah ke belanjanya ya. Misalnya belanja gaji kan ada PPh pasal 21. Nah, billing yang mereka buat selama ini itu belum billing pajak untuk PPh pasal 21. Begitu juga PPN atau unifikasi. Nah, selama ini yang dibuat adalah billing deposit. Nah, jadi sebenarnya di alur Kortek itu ada dua. Yang pertama pembuatan billing dengan cara langsung pada saat kita submit SPT. Jadi kewajiban pertama dari instansi pemerintah itu adalah melakukan pembuatan bukti potong tadi. Kayak ya pembuatan bukti potong, pembuatan pungutan SPT masa PPN atas belanja yang terutang PPN. Kemudian dari situ harus dilaporkan ke dalam SPT. Itu melalui Kortek juga ya. Jadi dari buat bukti potong, mengecek faktur, kemudian pada saat pelaporan SPT dicek lagi nih. Data-datanya tinggal kita submit, kita posting, kita tarik datanya lagi. Begitu datanya sudah keluar, kita submit pelaporannya. Nah, kalau sudah disubmit, nanti akan keluar billing pembayaran pajak itu. Misalnya untuk PPh pasal 21, kita buat bukti potongnya, kita cek di laporan SPT, tarik datanya, kemudian kita submit laporannya di SPT PPh 21, baru billingnya keluar. Berarti otomatis ya Kak? Otomatis. Nah, itulah baru namanya billing pajak PPh pasal 21. Nah, itu cara pertama, alur pertama. Nah, ada juga alur kedua. Nah, alur kedua ini mungkin yang sama teman-teman pemerintah daerah familiar lakukan ya. Jadi mereka di awal membuat yang namanya billing deposit pajak. Nah, ini yang kadang suka salah kaprah. Nah, billing deposit pajak ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini bukan billing pembayaran pajaknya. Jadi ini adalah billing deposit, analoginya adalah kayak e-wallet kita ya. Jadi kita masukkan sejumlah uang di situ, ngedeposit ya istilahnya. Nah, uang itu numpuk lah di situ. Baru kita pakai pada saat kita belanja kan. Nah, gitu juga di deposit pajak ini. Nanti instansi pemerintah akan membuat billing deposit dan dia akan numpuk di akun deposit di akun Korteknya. Ada akun deposit ya. Itu bisa cek di buku besarnya. Nah, nggak apa-apa tuh dibuat dulu billing banyak-banyak, nggak apa-apa. Buat bukti potongnya setelah itu. Nah, jadi billing deposit sudah dibayar, dia buat bukti potong atau menyiapkan bukti pungut PPN itu. Kemudian buat di SPT masa PPH atau PPN ya dengan narik data, kemudian dia submit pelaporannya. Nah, nanti dia tinggal milih aja mau buat billing baru atau narik
dana dari deposit. Kalau kita tadinya udah naruh uang di deposit ya kita nggak usah bikin billing baru. Kita langsung aja tarik dana deposit itu gitu ya. Berarti kalau misalnya alur 1 ataupun alur 2 itu punya keunggulannya masing-masing ya Kak? Kayak misalnya nih alur 1 berarti kita harus jadi wajib pajak yang patuh mulai dari awal kita buat bukti potong dan nggak ada lagi alasan kita buat billingnya salah akun. Betul. Tapi kalau misalnya untuk yang kedua sebenarnya lebih memperingan, tapi kita harus segera mengingatkan sebagai wajib pajak instansi pemerintah untuk deposit itu nggak langsung memenuhi kewajiban, tapi cuma sebagai saldo tertanam aja gitu. Nah, untuk pembuatan billing deposit itu biasanya diperlukan oleh teman-teman di pemerintah daerah itu terkait untuk SPN dan SPJ. Jadi untuk surat perintah membayar atau surat pertanggungjawaban mereka pada saat mereka mau mencairkan dana. Nah, itu biasanya oleh pihak BKAD mereka atau bendahara umum daerah itu diminta billing. Nah, tapi kan kita belum sempat laporan. Makanya billingnya di awal dibuatnya adalah billing deposit. Sebagai saldo tertanam dulu. Jadi nanti pada kan laporannya baru bulan depannya kan. Baru nanti pas bulan depannya udah transaksi semuanya beres, dilaporin di bulan depan, tinggal tarik dana depositnya aja. Kak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pernah denger nih Kak, sekarang kalau misalnya NPWP instansi pemerintah itu nggak semua instansi punya NPWP. Kayak misalnya sekarang ada yang terpusat kayak SD, SMP, SMA itu masuknya ke dinas pendidikan gitu. Itu benar atau enggak sih Kak? Ya betul, itu namanya adalah subunit ya. Jadi untuk saat ini NPWP untuk instansi itu diberikan kepada instansi yang sudah punya DIPA sendiri, daftar isian anggarannya ya. Nah, kalau dia sudah punya DIPA-nya sendiri, dia bisa bikin NPWP. Sedangkan seperti sekolah-sekolah tadi, mereka tidak punya DIPA sendiri, mereka menginduk ke dinas pendidikan. Tapi dalam pelaksanaan pembuatan bukti potongnya nanti tetap bisa mereka atas nama sekolahnya. Cuman nanti ada caranya, mereka harus diinput dulu namanya ke dalam subunit si dinas pendidikan. Begitu juga dinas kesehatan. Kalau misalnya ada puskesmas ya, nah sama seperti itu. Gitu. Berarti nggak semua ya kawan pajak. Yang penting kalau misalnya kawan pajak punya DIPA, baru wajib membuat NPWP. Nah Kak, balik lagi nih ke topik kita. Berarti kalau misalnya wajib pajak instansi pemerintah itu niatnya mau buat bupot, kira-kira apa sih Kak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk tata cara pembuatan bupotnya? Nah kita langsung ke aplikasi Korteknya aja ya kayak ya. Jadi gini cara buat bukti potongnya. Baik, selanjutnya kita akan bikin bukti potong ya. Dalam contoh ini kita akan buat bukti potong PPh 21. Tapi sebenarnya untuk bukti potong PPh 21 dan bukti potong unifikasi yang merupakan bukti potong untuk PPh 22, 23, 15 dan lain sebagainya selain PPh 21 prinsipnya sama cara buatnya ya. Dan untuk pembuatan bukti potong ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara impor data ataupun memasukkan satu persatu data pegawai atau orang pribadi yang akan kita buatkan bukti potongnya. Nah, kita akan mulai dengan buka menu iBupot, kemudian kita pilih salah satu menu bukti potong. Nah, ini akan ada penjelasan lebih lanjut terkait bukti potong pegawai tetap dan bukti potong selain pegawai tetap. Kalau untuk bukti potong pegawai tetap ini adalah pembuatan bukti potong terkait dengan gaji ya. Untuk sementara sekarang dengan gaji. Namun nanti untuk penghasilan selain gaji itu dengan memakai bukti potong BP21 yang di atas ini. Kemudian untuk bukti potong atas belanja dia memakai BPPU di sini ya. Untuk menu tampilan itu sebenarnya sama. Nah, paling nanti akan beda di format Excel imporannya saja ya. Itu yang akan ada penyesuaiannya nanti. Untuk ini kita akan bikin dulu bukti potong bulanan pegawai tetap. Ini ingat, ini untuk gaji dulu ya. Kemudian kita akan create iBupot MP atau monthly payroll ini untuk membuat bukti potong satu persatu. Namun kita akan praktikkan langsung memakai metode impor ya.
Nah, jangan terkecoh, di sini ada import data dan ada download template, tapi templatenya bukan ini untuk yang kita pakai. Nah, teman-teman silakan masuk ke Google atau langsung ke pajak.go.id, bisa ketik XML Cortex ya, langsung. Kemudian akan ada hasil pencarian yang pertama, silakan diklik. Dia akan mengarahkan langsung ke laman pajak.go.id yang menyediakan konverter dan template XML. Silakan scroll ke bawah. Nah, di bagian pertama ini sudah khusus untuk Bupot PPh pasal 21. Tinggal kita sesuaikan saja. Ya, untuk pegawai tetap tadi ini adalah untuk gaji pokok. Jadi kita akan buat bukti potongnya dari sini dulu. Oke, saya akan download konverternya. Oke, sudah terbuka. Kita akan buka. Oke, ini data yang akan kita input ya. Nah, ini sebenarnya data standarnya ya. Kita tinggal sesuaikan aja apa aja sih yang perlu diminta dan perlu kita siapkan ya. Yang pertama tentu NPWP atau NIK pegawai yang bersangkutan, kemudian status pernikahannya, kemudian ada posisi di dalam dinas instansi ya, kemudian penghasilannya tentu saja ya. Nah, penghasilan. Nah, perlu diingat penghasilan ini yang diinput adalah penghasilan kotor dikurang dengan tunjangan PPh pasal 21 ya. Jadi teman-teman bisa meminta data dari BKAD untuk meminta data pegawai tersebut, dan untuk jumlah penghasilan itu bisa dicek dari file untuk membuat NCR ya. Di situ sudah lengkap dan sudah ada hitung-hitungannya. Jadi silakan di copy dan disalin dari sana ya. Di contoh ini saya sudah menyiapkan data lagi ya. Saya sudah menyiapkan data terkait pegawai yang akan kita impor di contoh ini ya. Nah, di sini saya sudah punya NPWP-nya, sudah ada PTKP dan penghasilan kotor yang ditunjang PPh 21. Oke, ini nanti langsung saya salin saja ya. Teman-teman berarti harus menyiapkan data ini dulu ya, bisa dari BKAD atau dari rekapan di kantornya masing-masing. Oke, NIK ini akan saya salin ke file konverternya, nilai PTKP, oke, kemudian nilai penghasilannya. Oke. Oke, sudah tersalin di sini ya. Kita kembalikan lagi highlightnya. Nah, untuk posisi bisa kita salin juga di data ini belum ada. Misalnya di sini saya tulis kepala dinas, kepala bagian, bendahara, kepala seksi, dan staf ya. Oke, seperti ini aja. Nah, yang perlu diperhatikan nanti sertifikat ini dipastikan NA semua ya, available. Jadi karena nggak ada sertifikat, kodenya dibiarinkan saja. Emang ini kode untuk pegawai tetap dengan penghasilan tetap ya. Untuk kolom masa pajak disimbolkan dengan angka, berarti 1 adalah bulan Januari, 2 Februari dan seterusnya ya. Dan masa pajak ini dengan tanggal pemotongan di sebelah sini itu harus sama ya. Kalau masih di bulan Januari, tanggal pemotongannya juga Januari. Nah, di contoh ini kita akan ambil untuk misal bulan September ya, karena ini masa pelaporan bulan September, berarti saya akan bikin tanggal pemotongannya itu 31 September. Oke, sudah. Nah, ini ada lagi yang namanya tempat kegiatan usaha dan NPWP pemotong. NPWP pemotong ini adalah NPWP dinasnya ya. Saya akan salin sendiri ke sini. Oke, kemudian kita diminta untuk mengisi juga yang namanya TKU. Jangan lupa ya.
TKU ini sebenarnya tempat kegiatan usaha. Ini biasanya identifikasi cabang-cabang untuk usahawan atau badan usaha ya. Cuman kalau kita untuk instansi, kalau kita tidak punya unit-unit lain ya, kita bisa copy atau salin langsung NPWP instansi kita ditambah 6 digit angka 0. 6 digit angka 0 ya. Jadi total ada 22 digit. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, di paling kanan ini ada ter A ter B ter C. Ini adalah rumus ya. Ini adalah rumus. Jadi kalau misalnya di sini ada 20 baris, silakan rumusnya ditarik sampai 20 baris gitu ya. Kalau misalnya ada 100 baris, silakan ditarik jadi 100 baris gitu ya. Nah, kita hanya 5, berarti kita hanya butuh 5 saja ya. Oke, sudah selesai nih isinya. Jadi untuk selanjutnya, untuk bulan-bulan berikutnya mungkin Bapak Ibu teman-teman itu hanya mengganti masa pajaknya aja ya sama tanggalnya, dan mengedit aja pegawai-pegawai yang sudah pensiun, naik pangkat atau mutasi, tinggal kita hapus atau tambahkan di sini. Jadi persiapannya hanya ini aja. Kalau sudah selesai, file ini akan kita ekspor menjadi file XML. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana untuk mengekspor file XML converter ini ya. Di sini teman-teman lihat di sini tidak ada tab yang namanya tab developer ya. Karena tab developer itu yang akan kita pakai untuk mengekspor file ini menjadi file XML. Jadi caranya kita buka dulu file tab developer itu di menu file ya, di menu file, kemudian option, kita ke customize ribbon, paling kanan box kanan ini kita cek developer. Kita oke, akan muncul developer ya. Nah, dari sini baru kita ekspor. Oke, untuk ini saya save di sini saja ya. Data XML PPH 21 September. Oke. Sudah. Nah, filenya di mana? Filenya nanti ada di folder itu ya, dalam bentuk file XML, bukan lagi Excel. Oke. Kita lanjut ke akun Kortek kita lagi ya. Kita lanjut ke akun Kortek kita lagi di sini. Kita akan impor data tadi ya. Di sini ada menu impor, browse, tarik filenya tadi saya taruh di sini. Nah, ini tadi ya, data XML PPH 21 September. Oke. Nah, dia sedang berjalan. Ini ada menu XML monitoring, silakan dibuka untuk mengecek. Nah, di sini ada kesalahan ya, submitting ibupot file string was not recognized. Oke, kita akan benarkan dulu ya. Oke, filenya sudah kita siapkan ya. Ini tinggal kita ekspor lagi ya. Oke, yang paling diperhatikan di tanggal pemotongan ini ya, ini juga jangan sampai salah. Kalau misalnya di bulan September nggak ada tanggal 31, jangan ditulis sampai tanggal 31 ya, harus disesuaikan. Karena September hanya sampai tanggal 30, di sini kita tulis tanggal 30. Oke, kita ekspor di sini. Oke, sudah diekspor. Kita akan kembali ke akun Kortek kita akan lakukan impor ya, file tadi kita impor. Oke ya, successful created. Oke, kita refresh untuk bulan September. Oke, kita ambil cek ya bulan September. Nah, ya, ini ada 5 ya. Kita jangan lupa kita terbitkan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Dia akan masuk di menu telah terbit ya untuk bulan September. Ya, ini dia datanya. Ini adalah bukti potong bulanan. Oke. Nanti teman-teman lihat
di sebelah kanan nama-namanya sudah muncul ya. Oke, setelah ini kita langsung membuat laporan SPT-nya. Gampang kan? Nah, gampang banget Kak. Ternyata nggak seribet itu ya Kak Betul, untuk nggak ribet buatnya. ya. Oke. Tapi Betul. kalau itu untuk tutorial buat bukti potong. Betul, ya. Gimana nih Kak kalau misalnya tutorial untuk pelaporannya sendiri setelah iya. pembuatan bukti potong? Oke, itu tadi ya. Setelah buat bukti potong, kita bikin laporannya. Nah, Oke. kita lihat lagi ya aplikasinya. Nah, tinggal kita cek di menu surat pemberitahuan, kita klik, kita bikin konsep SPT PPH 21. Di bagian ini kita klik lanjut. Periodenya untuk September sesuai dengan bukti potong. Lanjut, jenis SPT pembetulan di saya karena sudah ada pelaporan normal, jadi di sini pembetulan. Untuk teman-teman yang pertama kali nanti statusnya normal ya. Oke, saya lanjutkan buat konsep SPT. Saya buka. Oke. Nah, jangan lupa setiap membuka SPT, klik tombol posting SPT. Nah, itu gunanya untuk menarik data-data pelaporan ya. Oke. Lihat di sini. Nah, di sini sudah ada datanya. Oke, di sini adalah rekapan pembayaran PPH 21 berdasarkan bukti potong yang kita buat tadi. Nah, di sini ada beberapa ya. Di nomor 3 perlu diperhatikan, ini adalah pembayaran dengan SP2D bagi instansi pemerintah pusat ya yang merupakan mitra KPPN. Jadi pembayaran dari KPPN akan masuk ke sini. Sedangkan untuk daerah tidak ada ya. Bagian ini pasti akan kosong kecuali nanti di bulan Januari, itu biasanya karena ada migrasi pembayaran dari DJP online akan masuk ke Kortek di bagian poin 3 ini. Oke, ini adalah perhitungannya ya, sehingga PPh yang terutang yang harus kita bayar itu ada di poin nomor 4 atau poin nomor 6 ya. Nomor 5 ini adalah kurang bayar pada yang disetor sebelumnya ya, karena di sebelumnya sudah ada pembayaran 111.000. Jadi di pembetulan ini kita akan membayar selisihnya saja sebesar 362.500. Nah, detailnya ada di lampiran 1A. Nah, ini adalah pegawai-pegawainya yang kita buat tadi. Oke. Dan di lampiran 3 itu terkait PPh selain pegawai tetap ya. Ini bisa jadi kalau PNS, honor-honor atau penghasilan lain selain gaji tadi, termasuk TPP. Untuk selama ini kan dibuatnya di sini ya. Jadi kita harus cek berapa yang kita bayarkan kepada yang bersangkutan. Nah, ini totalnya. Oke. Kita balik ke induk. Kalau sudah beres semua, tidak ada kesalahan lagi, tinggal kita simpan konsep, klik bayar dan lapor. Oke. Nah, di sini ada opsi untuk memindah bukukan dari deposit atau buat billing baru. Nah, teman-teman dari instansi pemerintah daerah itu biasanya memakai deposit dulu ya, sehingga selama ini pembayaran tersebut menumpuk di buku besarnya, di saldo kredit tersisa. Jadi tinggal kita ambil uang dari situ, barulah terjadi pembayaran pajak PPh pasal 21. Oke, gitu aja untuk pelaporan dan impor bukti potongnya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk pelaporan SPT unifikasi yang akan dimulai dengan pembuatan bukti potong unifikasi. Nah, bukti potong unifikasi itu adalah bukti potong PPh selain PPh pasal 21 ya. Jadi termasuk dengan PPh final part 2, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ataupun PPh pasal 15 ya. Langsung kita mulai, kita buka menu Ibu Pot di sini. Kemudian pilih BPPU, singkatan dari bukti pemotongan unifikasi ya. Oke, untuk bukti potong unifikasi kita bisa memakai skema impor seperti tadi ya. Kalau emang dalam jumlah banyak persis, kita juga bisa buka template atau konverternya di pajak.go.id ya. Kita bisa langsung cek konverter XML Kortek, kita pilih
kita pilih menu paling bawah, ini ada BPPU. Nah, kita download filenya, kita buka seperti tadi. Cara mengisinya sama dengan SPT PPH pasal 21 tadi ya. Tinggal diikuti aja instruksinya yang ada di sheet referensi atau BPPU ini ya. Seperti tadi. Oke. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memasukkan bukti potong ini secara key in atau satu persatu, karena untuk bukti potong PPH 21 PPH unifikasi ini mungkin tidak sebanyak PPH pasal 21 ya, karena merupakan daftar gaji pegawai. Nah, di sini kita bisa input satu persatu. Jadi menunya adalah create ibu pot PPU, tolong diklik. Kemudian kita akan diarahkan dengan formulir seperti ini. Ya, silakan diisi. Contoh di sini saya buat untuk bulan September, kemudian NPWP-nya saya sebentar. Oke, saya ambil salah satu contoh untuk rekanan ya. Kemudian ambil nitku-nya, kemudian fasilitasnya tanpa fasilitas. Nama objeknya di sini mohon diperhatikan, di sini agak tricky. Untuk pemungutan PPh pasal 22, silakan langsung ketik pemungutan oleh bendaharawan. Ya, jadi pilih ini. Di jenis pajaknya dan objek langsung muncul di sini. Kemudian dasar pengenaannya kita masukkan sesuai dengan tagihannya, misalnya 5 juta kita masukkan. Oke, nah tarifnya sudah ada, pajak yang dipotong langsung kelihatan di sini. Oke, kemudian kita buat dokumen pendukungnya, bisa SPM, bisa kwitansi, bisa kontrak dan lain-lain ya, bebas saja ya. Tanggal dokumen saya pilih akhir bulan. Nah, di sini ada pilihan payment method. Untuk pemerintah daerah, pastikan untuk memilih uang persediaannya. Untuk mekanisme langsung hanya berlaku untuk instansi pusat yang pembayarannya melalui KPPN. Oke, silakan pilih limitku dan submit. Oke, sudah di submit, di sini akan muncul ya untuk bulan September. Oke, seperti ini. Nah, coba kita akan buat lagi untuk PPh pasal 23 di bulan September. Saya coba nick yang berbeda kali ini. Oke. Fasilitasnya pastikan tanpa fasilitas, nama objeknya. Nah, di sini tadi kita sudah memakai PPh pasal 22, yaitu pembelian barang oleh instansi pemerintah. Nah, kita akan coba untuk PPh pasal 23. Nah, perlu diingat PPh pasal 23 itu adalah pungutan atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak-pihak selain PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah untuk orang pribadi, berarti PPh pasal 23 jasa yang disediakan oleh selain orang pribadi ya. Jadi bisa dibilang badan hukumnya. Jadi jasa-jasa itu teman-teman bisa langsung ketik aja, pilihannya banyak, silakan disesuaikan ya. Ada jasa aktuaris, ada jasa konstruksi, jasa hukum arsitektur, perencanaan dan perencanaan desain dan lain-lain. Ya, jasanya macam-macam di sini, tinggal dipilih dan disesuaikan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bingung dan jasanya nggak ada di tabel ini, bisa langsung pilih saja jasa yang dibayarkan melalui APBN atau APBD. Jadi di sini bisa diketik APBD. Ya, nah di sini langsung ada pilihan jasa yang pembayarannya dibebankan oleh APBN atau APBD ya. Ini sebagai rangkuman ya, semuanya bisa masuk ke sini untuk jasa-jasa tersebut. Nah, di sini ada PPh pasal 23 langsung muncul. Kodenya juga langsung muncul, tarifnya juga langsung muncul di sini. Ya, silakan masukkan tagihannya, misal 5 juta tak juga akan dipotong 2% sebesar 100.000. Ya, dokumennya sama, bukti pembayaran bisa dipakai, atau kalau ada faktur bisa juga pakai faktur ya. Oke, mekanismenya langsung. Oke, di sini saya submit lagi. Oke. Nah, di sini langsung muncul 2 bukti potong yang sudah kita buat tadi untuk bulan September ya. Sama seperti PPh 21, kita checklist dan lanjutkan dengan penerbitan bukti potongnya, kita konfirmasi tanda tangan. Oke. Nah, ini akan masuk di menu telah terbit. Teman-teman bisa cek. Oke.
Nah, ini sudah dapat diunduh PDF-nya ya. Jadi untuk data bukti potong ini teman-teman bisa berikan ke wajib pajaknya ya. Jadi pembayaran senilai 4.900.000 dan bukti potong pajak senilai 100.000. Begitu. Oke. Selanjutnya, setelah bukti potong ini terbit, teman-teman bisa buat billingnya ya terlebih dahulu di menu pembayaran dan layanan mandiri kode billing untuk membuat billing depositnya, atau kita langsung laporkan dan menerbitkan billingnya pada saat submit SPT. Contoh, saya akan langsung ke menu pelaporan SPT di sini. Dan di sini saya akan buat konsep SPT untuk PPH unifikasi. Saya pilih unifikasi, lanjut untuk bulan September, lanjut. Kemudian saya pilih normal, lanjut. Oke, sudah selesai. Saya akan buka lagi PPH unifikasinya. Oke, nah ini data-data tadi yang sudah kita buat ya. Ada PPH pasal 23 senilai 100.000 dan PPH pasal 22 senilai 75.000 ya. Nah, detailnya ada di daftar pertama. Ini bisa kita cek. Nah, di sini. Detailnya totalnya ada di sini. Oke. Nah, nanti kalau emang ini diperlukan, teman-teman Bapak Ibu bisa download ya, bisa diunduh Excelnya. Gitu. Jadi kalau sudah selesai, tinggal bayar dan lapor. Nah, di sini kalau emang sudah dibayar dengan deposit duluan, bisa ambil dananya dari deposit atau langsung buat kode billingnya ya. Dibuat kode billingnya, nanti akan terbit kode billing langsung mengarah ke pajak-pajaknya. Di sini saya oke. Gitu. Ini tidak saya lanjutkan pembuatan kode billing karena ini memakai akun kantor ya. Oke. Begitu teman-teman untuk pembuatan bukti potong dan pelaporannya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, gitu caranya kayak ya. Oke, nah ternyata kawan pajak ternyata nggak seribet yang kita bayangkan ya untuk Iya, buat bukti potong betul. dan pelaporan PPH-nya. Nah, kalau kita udah membahas terkait SPT masa PPH, unifikasi dan lain-lain nih Kak. Kalau misalnya terkait PPN gimana nih Kak? Ya sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama ya. Cuman untuk PPN ini, instansi pemerintah itu dalam membelanjakan belanjanya itu diminta untuk meminta faktur pajak kepada rekanan atau penyedia. Nah, berdasarkan faktur-faktur pajak itulah nanti instansi pemerintah akan ngecek pajak masukannya di dalam aplikasi Kortek. Nah, nanti dari pajak masukan yang sudah benar tersebut dilaporkan ke dalam SPT masa PPN di Kortek. Nah, jadi di sini kelihatan PPN baru bisa dibayar ketika instansi pemerintah menerima faktur pajak. Nah, jadi kalau misalnya penyedia sudah bikin faktur, dicek oleh instansi pemerintah nggak bisa bikin billing langsung PPN, ya dia harus buat laporan SPT-nya dulu, dia harus cek di Kortek, pajak masukan sudah benar, langsung dia submit SPT masa PPN, langsung ada billingnya nanti, atau dia narik dana dari deposit. Nah, tapi ada satu kayak ya, jadi kadang instansi pemerintah, terutama teman-teman kita di pemerintah desa ya, mereka kesulitan nih kalau misalnya mau mencari PKP setiap belanja mereka. Iya, benar Apalagi banget, daerah Kak. yang pelosok ya, misalnya 3T ya. kebetulan di Bandar Lampung 1 emang nggak ada WP instansi pemerintah desa syukurnya. Nah, cuma untuk teman-teman kita di desa di sana kan agak kesulitan. Nah, di Kortek untuk mengakomodasi keperluan itu ada namanya PPN tanggung renteng kayak ya. Jadi apa itu, PPN Kak? tanggung renteng ini khusus untuk PPN yang mau dibayar oleh instansi pemerintah tanpa faktur pajak. Jadi kalau misalnya ketemu rekanan, dia belanja ke rekanan yang tidak bisa mengeluarkan faktur pajak, dia bisa langsung nyetorin PPN-nya dengan membuat billing PPN tanggung renteng. Nah, caranya sama kayak buat billing PPN deposit, cuman beda di kodenya dia. Kodenya 411 211
Oke, berarti tidak menutup kemungkinan untuk wajib pajak instansi pemerintah bertransaksi sama non PKP ya Pak. Oke. Tapi kita menghimbau sih ya transaksinya terutama ke PKP dulu ya. Gitu. Betul. Nah Kak, setelah kita udah mengupas terkait kewajiban pajak instansi pemerintah terkait PPN-nya, ini gimana sih Kak kalau misalnya wajib pajak instansi pemerintah mau lihat SPT masa PPN masukannya, faktur pajak masukannya, dan mengecek apakah si rekanannya itu sudah lapor PPN atau belum? Oke, kita langsung lihat aplikasi ya. Jadi kita cek dulu pajak masukan, terus gimana cara melaporkan SPT masa PPN. Iya betul. Baik, kita cek cara pelaporan untuk SPT masa PPN-nya ya. Kita sudah masuk lagi ke dalam akun Cortex, kemudian kita cek dulu di menu e-faktur, kemudian di bagian pajak masukan, dan kita refresh sedikit. Nah, di sini udah kelihatan banyak faktur masukan dari rekanan ya. Jadi silakan di sini teman-teman bisa lihat masanya. Masa ini terkait dengan pelaporannya juga. Jadi faktur September untuk pelaporan September dan faktur Oktober untuk pelaporan Oktober. Oke. Kita tugasnya hanya cek saja di sini ya. Kita tidak melakukan apapun kecuali ada faktur yang diganti ataupun dibatalkan, itu perlu approval kita. Baik. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail fakturnya, ini bisa kita unduh PDF-nya ya. Oke. Kemudian kalau sudah benar semua, tidak ada masalah, fakturnya valid, kita langsung buka menu SPT, surat pemberitahuan di sini. Terus kita buat konsepnya di sini. Kita cek PPN bagi pemungut PPN untuk buat draftnya. Pilih contoh untuk masa September ya. Lanjut, jenis SPT-nya oke. Di sini pembetulan karena sebelumnya di akun ini sudah melakukan pelaporan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali nanti statusnya normal. Oke. Ini saya ambil, klik buat konsep, kemudian saya buka, klik icon pensilnya. Kelihatan semua detail transaksi kita, nilai belanja dan jumlah PPN-nya terekap di sini semua. Detailnya ada di lampiran 1 dan lampiran 2 ya. Lampiran 1 itu faktur yang kodenya 02, lampiran 2 PPN yang dipungut oleh pihak lain. Oke. Nah, di lampiran 1 di sini pastikan kodenya 02 semua ya. Karena selain 02 tidak akan masuk di dalam faktur ini, di dalam laporan SPT ini. Ini angkanya bisa teman-teman cek lagi betul atau tidak ya. Kalau sudah betul semua, silahkan kita langsung buka induknya lagi. Lagi-lagi tugas kita sederhana, di sini hanya tinggal mengecek aja. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian 1 ada bagi poin A, jumlah PPN yang dipungut ya senilai 2,8 juta dengan nilai jual 25 juta sekian. Nah, kemudian di bagian B ini ada keterangan PPN yang dibetulkan sebelumnya. Ya, jadi di sini nilainya sama karena kita pembetulan ya. Sedangkan di C di sini adalah perhitungannya. Nah, teman-teman kalau emang bukan pembetulan, nanti yang di bagian B ini nilainya 0 ya. Jadi 2,8 dikurang 0, jadi dia adalah kurang bayarnya. Nah, ini karena tidak ada faktur baru, jadi dia selisihnya pas jadi 0 ya. Oke. Selesai, udah, kita tinggal cek aja di bagian ketiga ya. Bagian 3 kita checklist. Kita tulis jabatan kita. Oke. Kemudian simpan konsep dan langsung klik bayar dan lapor. Di sini masukkan kode paspres yang sudah kita buat sebelumnya. Kita simpan dan lakukan tanda tangan. Selesai ya. Tanda terimanya unduhan warna hijau ini.
kemudian SPT dalam bentuk PDF di icon PDF merah. Oke, detailnya bisa dilihat di icon mata. Oke, ya begitu untuk pelaporannya, sangat mudah dan sangat ringkas ya teman-teman. Gitu Kak. Gampang ya. Nah, ternyata ini lebih gampang Iya. kalau pajak. Syaratnya yang penting rekanannya itu udah buat faktur. Sudah buat faktur pajak. Dan udah laporan juga Iya, betul. gitu. Nah Kak, aku pernah dengar nih, mungkin kawan pajak di rumah juga pernah dengar katanya wajib pajak instansi pemerintah ini kebal terhadap sanksi Kak. Wah. Itu benar Kak gosipnya? Kalau kebal enggak ya, ketentuan tetap ada secara regulasi. Jadi untuk setiap kelalaian, tidak melakukan pelaporan atau terlambat melakukan penyetoran, itu ada sanksi administrasinya. Oke. Ya, kalau misalnya untuk terlambat atau tidak melaporkan SPT PPh unifikasi atau PPh pasal 21, itu akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000. Nah, gitu juga kalau dia terlambat atau tidak melakukan pelaporan SPT masa pungutan PPN-nya, itu akan dikenakan sanksi sebesar Rp500.000. Nah, tapi untuk teman-teman instansi pemerintah jangan khawatir, kita saat ini sedang menggiatkan ya untuk mendepankan edukasi terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan, langsung aja ke kantor pajak atau hubungi kami melalui layanan konsultasi WA untuk konsultasi masalah tata cara pelaporannya gitu. Atau cek video ini ya, tadi kan udah kita kasih tutorial. Iya nih kawan pajak, benar. Nah Kak, apa aja sih Kak hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pelaporan SPT wajib pajak instansi pemerintah ini? Ya, kalau itu mungkin kita rekap aja ya. Untuk pertama untuk PPh pasal 21 misalnya. Yang diperhatikan ya pasti dalam mengkategorikan penghasilan karyawan atau pegawai atau penerima penghasilan orang pribadi itu harus tepat. Jadi supaya nggak salah potong nih, nggak kegedean atau kekecilan. Betul. Yang mana masuk ke kategori pegawai tetap, mana masuk pegawai tidak tetap, dan mana yang masuk ke bukan pegawai atau tenaga ahli gitu. Terus yang kedua juga kita sebagai bendahara ya tentu harus juga dibekali pemahaman ya terkait belanja-belanja yang mana aja yang terutang PPh unifikasi atau PPh 21 tadi. Apakah jasa atau membelikan barang ya, belanja barang atau belanja pembayaran ke orang pribadi. Itu terkait bukti potong. Yang kedua terkait PPN. Nah, kita ulang lagi yang PPN ya. Kita tegaskan lagi bahwa PPN kan baru bisa dibayar ketika sudah ada faktur. Nah, tapi tetap diakomodasi kalau misalnya kita transaksi kepada rekanan yang non PKP, kita masih bisa bikin PPN tanggung renteng. Nah, kalau PPN tanggung renteng itu tidak perlu menunggu fakturnya, tapi kita langsung buatkan saja billingnya, sudah selesai, tidak ada pelaporan lagi. Nah, itu aja sih yang perlu diingat, dan yang tentunya ya jangan sampai lewat jatuh tempo waktu pelaporan gitu ya, karena walaupun belum dikasih sanksi ya takutnya nanti dikasih sanksi. Iya benar banget kawan pajak, jangan lupa untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya ya. Gitu. Oke Kak Kince, Kak Irfan, terima kasih banyak Kak atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih sama-sama ya. Nah bagi kawan pajak, untuk episode kali ini sangat mengedukasi ya, terutama untuk wajib pajak instansi pemerintah. Kami menghimbau untuk jangan lupa memenuhi kewajiban perpajakan kawan pajak selaku instansi pemerintah. Dan bagi kawan pajak yang membutuhkan asistensi atau bimbingan terkait edukasi kewajiban perpajakannya, bisa langsung ke KPP Pratama Bandar Lampung 1 mengirimkan surat atau langsung aja datang ke KPP untuk berkonsultasi dengan kami dan selaku penyuluh ya di KPP Pratama Bandar Lampung 1. Nah, sekian pada episode podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter di KPP Pratama Bandar Lampung 1. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa.